Selamat bergabung kembali di mata kuliah Elektronika Industri. Ini adalah materi minggu ke-15 kita terkait generator dan transformer. Jadi kita akan membahas tentang AC generator, DC generator, hingga nanti transformer. Bagian pertama adalah AC generator. Jadi sistem kelistrikan saat ini begitu sudah mayoritas menggunakan AC generator kalau untuk rumah tangga. Kalau dibandingkan dengan DC generator, AC generator itu memiliki kelebihan transmisinya bisa sangat jauh daripada sumbernya gitu, daripada sumber power generationnya. Makanya sekarang teman-teman bisa menikmati listrik dimanapun gitu ya. Meskipun pembangkit listriknya misalnya hanya di Jawa Tengah gitu, pembangkit listrik di Cepu atau pembangkit listrik di Sumatera gitu ya, alirannya bisa sampai ke Jakarta dan seterusnya. Itu karena mereka diproduksi menggunakan AC generator. Lalu bagaimana sistemnya? Jadi kalau teman-teman selalu uh, tiap kali bicara tentang pembangkit listrik, selalu apapun yang dilakukan, mau air, mau uap, mau gas, mau batu bara, selalu memutar turbin. Nah, jadi sebetulnya apa yang diputar gitu ya? Yang diputar itu adalah si komponen armatur ini gitu. Jadi proses power generation itu sebetulnya adalah proses mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi kita bayangkan bahwa si komponen armatur ini berputar, diputar pakai tadi ya, uap dari boiler dari pembangkit listrik tenaga air dan seterusnya, atau tenaga angin dari kincirnya gitu. Perputaran itu kemudian akan dilakukan di antara dua kutub magnet ini gitu. Akan dihasilkan arus listrik yang kemudian dialirkan sampai ke slip rings dan brushes. Ini yang kemudian dialirkan ke beban atau barangkali ke jaringan distribusi misalnya PLN dan seterusnya. Lalu kadang ini juga beberapa field winding ini bisa diatur juga, jadi semi permanen, jadi magnetnya, tingkat magnetansinya bisa disuplai dengan arus listrik juga begitu kalau di beberapa literatur. Yang dimaksud armatur di sini apa? Jadi ini adalah coilnya, teman-teman. Jadi konduktor atau coil atau apapun bahasanya, ini adalah kepingan penyalur uh, panas gitu ya, dan electricity gitu. Jadi ketika dia diputar gitu, nanti akan muncul namanya arus listrik. Nah, buku yang kita pakai beraliran modern, jadi arus listrik itu dianggap searah dengan arus elektron. Makanya dia menggunakan Fleming left hand rule. Gitu. Jadi teman-teman nanti kalau membaca literatur ya bahwa AC generator pakai Fleming right hand rule atau left hand rule, jangan bingung kalau di website atau di mana buku lain menggunakan right hand rule karena mereka asumsinya arah arus itu berlawanan dengan arah elektron, perpindahan elektron. Sementara kalau di buku yang kita pakai, yang modern itu arah arus listrik searah dengan arah elektron. Makanya tinggal beda jari tengahnya aja tuh arah nunjuknya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman akan menggunakan left hand rule ya untuk melihat ini gitu. Jadi kalau kita melihat gitu arah magnetnya dari utara ke selatan kan seperti ini gitu. Lalu dia akan ada, kalau untuk di sini ya di kepingan ini dia diputar ke arah seperti ini kan. Kalau kita ngikutin ini ya. Jadi counterclockwise berlawanan dengan arah jarum jam. Maka dia akan ke atas. Maka di sini ketika dia ke atas arah arusnya adalah ke sini kan. Betul. Nah, sementara kalau di sini ya karena kepingan ini ke atas, maka kepingan yang ini ke bawah gitu kan. Kepingan ini ke bawah. Kalau teman-teman pakai lagi tangan kirinya gitu, akan melihat bahwa dengan arah magnet field yang sama, dia ke bawah maka arah arusnya akan ke sini. Ini arah arus yang untuk di sisi yang ini. Ini I-nya untuk yang sebelah sini. Nah, jadi sebetulnya kita mengacu apa namanya motion of conductor ini melihat dari kepingan yang ininya aja, yang di sini nih yang saya kasih merah. Ya, jadi arah si kepingan yang dekat sama kutub magnet. Apa arah coil yang dekat dengan kutub magnet. Karena coil yang tegak lurus dengan kutub magnet ini kita nggak bisa jadikan acuan. Kita hanya jadikan untuk arah jempolnya itu pakai arah yang ini, yang apa ya, mepet dengan kutub magnet.
seperti itu. Lalu untuk khasnya AC generator adalah adanya split slip rings gitu. Jadi teman-teman lihat satu coil itu dia mempunyai dua kaki gitu kan. Kaki pertama untuk slip ring pertama, kaki kedua untuk slip ring kedua. Nah, kalau untuk DC generator itu tidak ada namanya slip rings. Makanya perbedaan AC generator dan DC generator itu salah satunya adalah itu. Nah, kenapa kita butuh slip rings? Karena kalau nggak ada slip rings, nanti kabelnya dia akan bundet. Anggap aja nih kalau kita nggak pakai slip rings dan brush gitu ya, dia pasti ketika berputar akan bundet kan kabel yang apa ya kusut begitu. Makanya diciptakan sebuah sistem slip ring ini berputar, brush ini nggak ikutan berputar. Jadi brush ini stagnan gitu ya, fix, dan dia hanya kontak dengan si slip ringnya itu. Makanya ibaratnya sikat gigi yang kayak kenabrak apa ya, ibarat sikat yang kemudian kegesek oleh slip ring aja. Jadi dia stationary. Seperti itu. Intinya adalah tetap convert mechanical energy into electricity gitu sistemnya. Oke, nah jadi yang dinamakan field winding itu elektromagnetnya ya. Jadi field winding itu sorry bukan elektromagnet, tapi magnet yang stay di tempat ini yang saya kotakin ini. Ini namanya field winding gitu. Nah, kadang-kadang gitu yang tadi saya bilang meskipun di slide sebelumnya dibilang magnetnya magnet permanen, kadang dipakai juga elektromagnet karena bisa disesuaikan kan dengan kapasitas. Misalnya kalau pembangkit listrik tenaga air gitu ya, kita bisa mengontrol debit air yang memutar turbin, kita sesuaikan juga seberapa magnetansi dari si elektromagnetnya dengan menggunakan arus gitu. Jadi makanya ada arus lain yang sementara si generator ini menghasilkan arus, magnetnya sendiri membutuhkan arus gitu ya kadang untuk menentukan level magnetansinya. Oke, jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa armatur di sini, kalau teman-teman belajar solenoid gitu ya, armaturnya kan berbeda dengan si coilnya. Sementara kalau di AC generator, armaturnya itu adalah si coilnya sendiri gitu. Dan coilnya jangan dibayangkan seperti kumparan gitu. Enggak, bentuknya sudah seperti tadi ya, kotak kayak tadi gitu. Nah, jadi memang dia coil yang berotasi lah namanya itu armatur. Nah, kemudian dia dikoneksi ke slip ring. Jadi satu satu coil itu, satu armatur memiliki dua kaki gitu ya, dua apa sih penghubung yang kemudian terkoneksi dengan dua slip ring. Nah, ketika dia berotasi, nanti kita akan lihat ya. Jadi ada jadi tegangan yang dia hasilkan maksimal adalah ketika dia tepat sejajar dengan medan magnet gitu. Ketika dia tegak lurus dengan medan magnet gitu ya, dia menghasilkan tegangan yang nol gitu, minimal seperti itu. Jadi makanya arusnya itu alternating ya, bukan sorry, arusnya naik naik turun dan karena dia memiliki arahnya bisa bolak-balik, makanya disebut alternating current gitu. Jadi bagaimana dia berputar itu nanti mempengaruhi output listrik yang dihasilkan, begitu. Lalu dilihat juga bahwa ada yang namanya brushes ya, yang tadi untuk menyalurkan listrik dari si slip rings ke transmisi selanjutnya, mau ke PLN atau mau ke load gitu. Oke, jadi teman-teman sudah mengetahui bahwa AC generator itu ada yang single phase, ada yang three phase, satu fasa dan tiga fasa. Kalau bedanya di sini dari jenis jumlah armaturnya. Kalau single phase tadi gambar yang teman-teman lihat di awal, jadi hanya ada satu coil, satu armatur. Sementara kalau tiga fase dia ada tiga armatur. Jadi dalam satu rangkaian alternator tadi, DC AC generator tadi gitu ya, dia ada tiga coil yang saling berputar bersamaan gitu. Nah, kenapa dia membutuhkan tiga coil atau tiga fase? Karena arus yang dihasilkan lebih konsisten. Gitu. Nah, nanti teman-teman akan belajar Y connection dan delta connection. Oke, ini sedikit mekanismenya ya. Jadi teman-teman silahkan pakai tangan kirinya di sini.
Oke, jadi pertama gitu, kondisi pertama ini kondisi koil armatur ya, tegak lurus dengan medan magnet gitu kan. Sementara kalau yang di bawahnya ini sejajar. Nah, kalau saya bilang tadi, kalau tegak lurus itu voltasenya yang dihasilkan nol gitu. Karena yang dihasilkan kan dari yang di sini yang saya merahin nih. Nah, di situ kan. Karena dia ibaratnya titik terjauh dari medan magnet. Jadi makanya nol voltase yang dihasilkan. Oke, sekarang kalau kita misalnya mau bergerak ke arah ngikutin ini jadi clockwise ya. Berarti dipakai lagi tangan kirinya, arah telunjuknya berarti ke sini kan, gitu. Lalu arah gerakannya, arah misalnya kita mau lihat yang merah nih, yang merah kan dari atas ke bawah gitu. Berarti jempolnya kemana? Jempol kita akan ke bawah. Kalau ini jempol ke bawah dan telunjuk kita ke kanan, maka arah arusnya adalah ke sini gitu kan. Arah arusnya adalah ke sini. Nanti di sini ya. Jadi dia akan menghasilkan arus ke sini. Si merah ini. Kebalikannya yang putih gitu ya. Yang putih dia kan dari bawah dia akan naik gitu ya. Arah medan magnetnya. Mungkin saya tulis di sini ya, arah medan magnetnya gitu. Uh, sorry mana sih? Arah medan magnetnya tetap di sini. Tapi yang putih ini, kabel yang saya tandain putih ini, dia akan ke atas kan arah motionnya. Arah ke atas. Nah, jadi kalau kita pakai tangan kiri kita gitu ya, jempol kita ke atas, telunjuk kita ke kanan, maka dia akan menghasilkan current ke sini. Ini saya tandain pakai I gitu ya. Nah, ini juga I. I-nya merah, I-nya putih ya. Yang kanan ini I-nya putih, maka dia akan arah arusnya ke sini. Gitu. Arahnya seperti ini nanti kalau dia bergerak seperti ini. Jadi dia masih akan ini yang merah jadi ke sini. Nah, jadi dia oke, yang putihnya jadi ke sini. Jadi yang dia akan seperti ini arahnya. Ya, kurang lebih begitulah. Ya, karena berputarnya kan ke kanan ya. Apa yang terjadi gitu? Ketika terjadi seperti ini, maka ketika dia mendekati medan magnet, pasti kan voltasenya naik gitu ya. Dari nol dia memuncak. Ini adalah titik puncak gitu. Kalau dia menjauh, berarti kira-kira apa? Berarti dia akan menjauh mendekati memutar selanjutnya lagi gitu, akan mendekati posisi tegak lurus, berarti dia akan mulai turun lagi kan, gitu. Kurang lebih gitu ya. Ini kelihatan di slide selanjutnya sebetulnya. Ya, jadi kelihatan bahwa ketika dia turun ke sini gitu ya, bahwa dia menjadi nol gitu, menjadi nol lagi karena tegak lurus kembali gitu. Oke. Nah, tadi ya mungkin saya sambil, udah dihapus ya. Jadi kalau kita lihat lagi kan, teman-teman bisa perhatikan tadi kalau yang merah ini dia kan berarti arahnya ke bawah, arah listriknya kan begini ya. Merah itu seperti ini, putih itu seperti ini arah listriknya, betul? Karena si merah akan ke bawah, jempol ke bawah, jari telunjuk ke kanan, maka arus listrik akan menjauhi teman-teman ya ke arah dalam. Tapi di berikutnya silakan diperhatikan ya, kalau merah tadi yang merah kan harusnya dia, nah dia dari sini ke bawah, lalu dia ke atas kan, ke atas, maka yang ke atas itu dia menjadi gerakannya menjadi seperti ini arah arus listriknya, jadi arahnya berubah tuh. Nah, kalau ini kan sebelumnya kita lihat nih. Kalau dia begini kan berarti arahnya kurang lebih seperti ini. Kan? Arahnya, arah arus listrik di koilnya seperti apa itu? Clockwise ya, arah arus listrik di koil ini. Kemudian setelah dia satu rotasi gitu ya, dia menjadi counterclockwise. Silakan dilihat lagi. Makanya di sini ketika dia ibaratnya outputnya positif, kemudian dia juga akan menjadi negatif karena arahnya bolak-balik gitu. Arah listrik di koil tersebut.
Makanya akhirnya itu yang disebut alternating current gitu. Jadi lalu ini misalnya karena maksimum lagi dia menjadi titik minimum terendah gitu ya. Sebetulnya bukan minimum ya, arah sebaliknya tapi tertinggi, magnitud tertinggi begitu. Nah, makanya kemudian ketika dia tegak lurus lagi, dia kembali menjadi titik nol lagi dan ini satu rotasi ya. Satu rotasi penuh. Gitu 360 derajat dan di sini jadi satu sinusoida begitu. Itu esensinya alternating current. Nah, makanya ketika kita bicara 3 fase, dia memiliki 3 apa namanya? Armatur atau 3 coil. 3 armatur, 3 coil. Di sini ada dia punya 6 kaki gitu ya. Ada 6 kaki gitu dan jadi ada masing-masing terkoneksi ke slip ringnya masing-masing begitu. Jadi dalam sistem 3 fase gitu ya, di sini jadi seperti tambal sulam. Ketika kuningnya mereka semua dikoneksi ke satu diakumulasikan seperti itu ya. Jadi ketika si kuning ini coil kuning minus gitu ya, arahnya kebalik, dia mengandalkan dari si merah dan biru, merah dan hitam begitu ya. Kemudian ketika dia berputar lagi, di sini terlihat bahwa merahnya sekarang gantian gitu ya, arahnya sudah mulai kembali gitu ya, udah mulai berbalik. Si kuning sudah coil kuning sudah kembali mengenerate arus yang positif lagi begitu. Dan seterusnya. Makanya akhirnya arus yang dibaca oleh akumulasi di sini gitu adalah dia tidak pernah sampai negatif begitu ya. Karena semua arusnya ada tersuplai secara stabil begitu kurang lebih. Jadi dia tidak pernah negatif gitu. Itu yang dinamakan dengan listrik AC generator 3 fase, makanya tadi mampu memberikan voltase yang lebih konsisten. Gitu. Jadi biasanya untuk mesin yang heavy duty dan untuk yang voltasenya konstan untuk jangka panjang itu menggunakan listrik 3 fase. Oke, sekarang kita berbicara tentang koneksi ya. Nah, jadi kalau listrik 3 fase itu ada memiliki Y dan delta connection. Nah, bagaimana mereka terkoneksi? Kita bisa melihat dari oke, yang pertama dari sini dulu, dari Y connection. Di sini teman-teman melihat kita tadi ada 3 coil, mereka terkoneksi seperti huruf Y gitu kan. Ada begini gitu, huruf Y terbalik. Dan ini ada satu yang dikoneksikan bareng itu neutralnya. Jadi kadang si komponen neutral ini bahkan nggak kelihatan, nggak bisa dicolok atau apapun gitu ya. Karena yang kelihatan hanya si fase C, fase B, dan fase A yang bisa dicolok ke untuk transmisi dan untuk load gitu. Nah, dan kalau kita lihat ya, di fase ini kenapa dibilang neutral? Karena resultan dari ketiganya selalu sama dengan 0 gitu. Dalam setiap poin gitu. Jadi mau waktu kapanpun selalu A tambah B tambah C sama dengan 0. Gitu dapat terlihat dari sini. Menggunakan vektor untuk menggambarkan magnitude dan arah. Jadi teman-teman tadi saya sudah cerita sedikit bahwa untuk Y connected itu atau star connection dia ada gabungannya di sini membentuk netral ya. Yang merupakan resultannya selalu sama dengan 0. Nah, jadi hal yang harus dipahami pertama adalah arus antara jadi kita berangkat dari beda potensial saja dulu. Jadi beda potensial antara fase misalnya A dan netral adalah 100 volt gitu ya. Nah, tapi netral ini tuh nggak pernah keluar menjadi line gitu ya. Kadang bahkan di AC generator dia nggak terlihat ada apa-apa. Ya maksudnya nggak bisa ya karena memang fungsinya untuk grounding dan kalau memang load antara fase tidak seimbang gitu ya, itu penting ada si neutral tadi gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ini di dalam lingkaran ini dinamakan fase. Sementara yang di luar itu dinamakan line. Jadi kita punya 3 line ya, line A, line B, dan line C karena neutral tidak memiliki line. Dalam koneksi Y, beda antara line 1 dan line 2, beda potensialnya
itu adalah eh, akar 3 dari beda potensial antara fase dan netral. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, beda potensial antara fase dan netral adalah 100 volt gitu. Maka beda potensial antara line B dan C gitu ya, ini adalah karena sudutnya dari 120 itu maka dapat akar 3. Jadi akar 3 atau 1,73 dikalikan 100, jadi dapat 173 gitu. Jadi kalau di gambar ini, bagian yang dalam lingkaran ini adalah fasenya, sementara yang 100 volt ini adalah beda potensial antara fase dan netral, sementara yang 173 adalah beda potensial antara line dengan line. Nanti kalau kita bicara delta itu berkebalikan. Nah ini ya, makanya yang saya tadi bilang ya ada koneksinya tadi fase ke netral, fase ke fase dan eh, fase ke fase yang dari lainnya gitu. Nah, kita pertama lihat fase to neutral, tadi saya sudah bilang, jadi dari fase dengan neutralnya adalah sama dengan voltage yang di-generate dari coilnya sendiri, dari tiap coil. Misalnya kita coil A tadi ada 100 volt, maka yang di-generate, maka beda potensial antara A dan netral adalah 100 volt. Di sini misalnya yang di-generate A1, yang di-generate oleh A2, karena kita bicara fase ya, maka yang di sini ya, nah, jadi yang di-generate oleh sama ternyata. Ya, yang di-generate oleh A1 dengan netral karena ini bicara fase adalah 120 gitu. Tapi kalau kita mau membandingkan misalnya beda potensial antara A1 dan B1 itu adalah akar 3 dikali 120 gitu. Jadi begitu juga dengan A1 dan C1. Begitu juga dengan B1 dan C1 begitu. Nah, jadi makanya sementara kalau arus dia homogen ya. Arus antar fase dengan netral dan arus antara line dengan line itu pada Y connected system itu sama. Tapi kalau kita bicara voltase, beda potensial antara line itu akar 3 dari beda potensial akar 3 dikali beda potensial antara fase dengan neutral. Seperti itu. Oke, kalau selanjutnya koneksi delta ini dia menginspirasi dari simbol Yunani delta ya. Kalau dari gambar yang terlihat jelas apa? Beda potensial antara fase, karena di sini nggak ada netral ya. Beda potensial antara fase dengan beda potensial antara line sama-sama 240. Yang berbeda adalah ampernya atau arus listriknya. Sama ya, karena dia melihat dari segi vektornya 120 derajat ini gitu, karena 360 dibagi 3 coil gitu ya, 120 derajat. Maka arus yang ada antara arus yang ada pada line gitu, itu adalah akar 3 dari arus tiap yang di-generate oleh generator, fase generator gitu. Jadi kalau di sini arus yang di-generate fase generator adalah 10 gitu ya, 10 ampere, maka arus yang ada di line adalah 1,732 dikalikan 10 atau 17,32. Nah, makanya di sini ada beberapa ini ya, contoh voltage possibility ya. Jadi kalau kita lihat 3 fase power gitu yang gambar sebelah kiri ini, dia memiliki voltase 240 gitu ya. Dia bisa ada arusnya antara A, B dan C gitu ya. Karena dia A 17,3, B 17,3 dan C 17,3. Namun kalau kita bicara single phase power gitu, di sini dia hanya 120 volt, beda potensial antar line-nya gitu. Dan sama ya, maka dia powernya available antara A ke N, semuanya ke N gitu. Dia bikin sebuah midpoint ground yang dicolok ke salah satunya gitu, kemudian menjadi neutral juga di sini. Ini kalau delta connected system yang satu fase power gitu. Dan kalau pada satu fase power itu available juga ya antara A ke B, B ke C dan C ke A sebesar 240 volt gitu.
Nah, di sini antara B ke neutral ada namanya dangerous area 195 volt approximation-nya. Karena dari si penentuan midpoint-nya ini memang kan dia si midpoint-nya ini hanya antara A dan C kan. Makanya dengan B di situ ada high voltage gitu karena dia tidak terkoneksi jadi 195. Sementara yang lain 120 gitu. Dia naik sendiri berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut belajar tentang DC generator. Jadi gambarnya masih banyak kesamaan ya dengan AC generator. Yang berbeda adalah di sini adanya komutator. Itu ya. Jadi kalau teman-teman di AC generator belajar tentang slip rings ya, yang dia berputar, ikut berputar ya. Dan untuk satu coil dia punya 2 slip rings ya untuk setiap kakinya. Nah, kalau DC generator itu punya komutator namanya. Jadi sama ya dia tetap mengikuti aturan tangan kiri Fleming karena pendekatannya arus listrik arahnya sama dengan arah elektron. Nah, jadi tingkat voltase itu ditentukan oleh rotation rate dari si coil. Komponen selain komutator masih sama ya, ada windings, permanen magnet, ada armatur dan ada brush juga. Gitu. Hal yang bisa dilihat di sini, komutator ini tidak ada celah nih antara yang warna merah dan warna putih, makanya dibedakan warnanya. Jadi dia tidak sepenuhnya satu keping seperti itu, gitu. Nah, mekanismenya adalah ketika tadi AC generator dia berputar, arus yang didapat arahnya bolak-balik begitu ya. Kalau dia hanya satu coil berarti kan 50% arahnya clockwise, 50% sisanya arahnya counterclockwise. Nah, kalau DC generator gitu, dia sudah bisa menentukan kutubnya di sini, external circuit load gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman silahkan dipakai tangan kirinya. Jadi untuk sekarang nih kontak dengan yang kontak dengan nah, jadi dia kan sedang oke. Okay. Nah, misalnya yang putih ini kan dengan sisi coil yang putih ya. Lalu yang merah ini dengan sisi coil yang merah. Teman-teman pakai kan berarti arah magnetnya ke sini gitu ya. Kita mau lihat yang sisi putih. Berarti dia sedang arahnya ke sini kan. Arah putarannya maka magnetnya ke ini magnet gitu ya. Saya tulis. Lalu ke bawah ini adalah arah motion gitu ya. Ini jempol lah, saya bilang jempol, maka ini jari jempolnya ke bawah, lalu magnetnya telunjuknya ke kanan, maka arus listriknya kan yang putih ke arah sana nih, benar panahnya. Maka dia sesuai dengan arah elektron dari minus gitu ya, dia akan disalurkan begini ke merah. Apa yang terjadi kalau nanti yang putih ini sudah melewati tegak lurus dan beranjak turun gitu ya? Kan berarti sekarang giliran yang putih arahnya berbalik kan, dia menjadi ke sini gitu ya, dan yang merah dia menjadi ke sini gitu kan. Nah, tapi yang terjadi adalah komutator yang bersentuhan dengan brush, dia sudah bukan komutator yang putih lagi, tapi komutator yang sisi yang warna merah. Dan sisi yang warna merah ini gitu akan tetap menghasilkan arah arus yang seperti ini juga gitu. Jadi dia tetap mempertahankan arah minus ke plusnya gitu. Jadi meskipun dia berganti-ganti si coil ini berganti-ganti alternate ya, arus yang melewati si coil ini berganti arah, arus yang mencapai external circuit load ini tidak berganti arah karena tadi si komutatornya make sure memastikan bahwa yang kontak dengan brush yang minus ini adalah selalu ke arah sana gitu. Sementara yang kontak dengan brush yang plus ini terhubung ke external circuit kutub plus, selalu dia menerima arus begitu, selalu begitu. Jadi memang kalau silakan teman-teman coba ya berapa kali, nanti ada di slide berikutnya itu bisa terlihat. Nah, jadi intinya adalah semua komponen itu sama ya, ada field windings, magnet gitu, armatur, coil dan komutator. Nah, di sini setiap half cycle ini kuncinya, komutator ini reverse the connection. Jadi dia melihat koneksinya itu dibalik
untuk memaintain constant polarity. Jadi meskipun tadi arus yang melewati coil ini gonta-ganti arahnya, arus yang diterima oleh brush tetap sama gitu arahnya. Itu inti dari DC generator. Nah, kalau lainnya brush juga sama ya, dia slip rings dan ya tetap kalau di AC connect-nya ke slip rings, kalau ke DC dia connect ke komutator. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat pakai tangan kiri gitu, yang dari pertama ini arahnya akan berarti ke bawah. Yang merah ini dia akan arahnya ke bawah, jempolnya teman-teman ke bawah, lalu telunjuknya dari north ke south gitu. Maka arusnya akan ke sini gitu kan. Nah, lalu yang putih ini tadinya dia di bawah ke atas, maka teman-teman jempolnya ke atas, telunjuknya ke kanan. Jadi makanya garis jari tengahnya kan seperti ini, kan begitu. Ini pakai aturan tangan kiri saja. Nah, yang diterima adalah yang arus masuk disalurkan oleh komutator putih, gitu ya. Karena dia flow of electron ya, sama dengan arah arus, maka dia seperti ini kan. Maka si putih menyalurkan arus ke plus, dan si merah menerima arus. Si merah ini dia elektronnya dari sini ke merah gitu. Nah, sekarang kita lihat gitu, selanjutnya. Selanjutnya si putih ini dia akan ke bawah gitu kan. Jadi telunjuk teman-teman masih ke kanan gitu ya. Dan arahnya kita mulai dari si putih dulu. Arahnya putih akan ke bawah, jempol ke bawah. Maka dia akan di sini menjadi ke sini kan arahnya. Begitu. Kemudian si merah tadinya dia yang sisi koil berwarna merah di bawah, maka dia akan ke atas. Maka dia jari telunjuk teman-teman ke arah kanan, jempolnya ke arah atas gitu ya. Maka dia akan seperti ini kan. Gitu. Arusnya begitu ya. Nah, teman-teman lihat gitu. Di sini arus masuknya gitu ya. Disupport oleh yang warna merah gitu. Jadi pada intinya adalah mau dia sisi manapun gitu ya, si arah arus ini akan tetap disalurkan oleh dalam satu arah yang sama gitu, tidak akan bolak-balik gitu kan. Dapat dilihat ini di sini yang sisi yang warna putih dia yang menyalurkan ke positif, sisi yang warna merah menghubungkan dari yang negatif. Kalau di sini gitu ya, dia sisi yang merah menghubungkan ke positif, yang sisi yang putih dia menerima dari yang negatif. Jadi tetap saja arah di kutub brush ini tetap sama gitu, walaupun merah dan putihnya dia ganti-gantian gitu, arah arus yang berputar di coil. Makanya akhirnya dia tidak ada satupun yang negatif gitu, apa arah yang berlawanan gitu. Paling minimal adalah 0 karena dia hanya satu arah. Nah, problem selanjutnya adalah bagaimana, kan ini sangat tidak stabil ya. Kalau tadi 3 fase dia bisa membuat beberapa coil. Nah, sementara kalau direct voltage dia menggunakan kapasitor gitu untuk recharge dan discharge. Jadi misalnya kapasitas yang dibutuhkan itu sebetulnya hanya segini gitu ya. Dia tarik garis lurus gitu. Maka dia selama mulai dari sini start ini dia akan recharge gitu ya. Begitu sudah lebih kurang dari titik ini, maka kapasitornya akan mulai discharge begitu. Gitu. Jadi kapasitornya di sini ya di bawah ini ada ya. Dia mulai recharge ini dalam kapasitas penuh. Ketika dia turun dia mulai mengeluarkan arusnya gitu ya untuk mensupport lubangnya yang ditinggalkan oleh DC generator. Lalu saat peaking ini dia mulai charging lagi begitu. Charging di fase ini charging, kemudian dia discharge lagi di sini, kemudian charging lagi dan seterusnya. Ini caranya kalau DC generator. Selanjutnya teman-teman akan belajar tentang tipe-tipe DC generator. Tujuannya untuk menjelaskan perbedaan antara series wound generator dan shunt wound generator gitu, dan juga mendeskripsikan compound wound generator. Oke, jadi kalau kita bicara tentang DC generator ada 3 tipe ya, series wound, shunt wound, sama compound wound. Perbedaannya itu hanya dari letak field windingnya relatif terhadap external circuit. Jadi kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau di series wound generator namanya juga series, field winding dan armatur itu dia jadi satu rangkaian seri sampai ke load-nya gitu. Jadi ini konsep dasarnya.
Implikasinya apa? Jadi memang si field windingnya itu lilitannya hanya memiliki beberapa sedikit ya, sedikit wire yang low resistance juga gitu. Ya, karena kalau dia resistansinya besar di sini, maka arusnya yang mengalir akan banyak tertahan di field windingnya juga gitu kan. Makanya dia hanya punya a few turns of low resistance wire gitu. Nah, dia juga punya poor voltage regulation, artinya apa? Dia nggak bisa mempertahankan constant voltage. Dia nggak bisa. Jadi kalau kalau mau voltage yang besar gitu ya, kalau mau voltage yang variasi ini bagus gitu, series wound generator. Tapi kalau mau voltage yang konstan, barangkali pakai yang shunt wound yang satunya. Nah, ya bisa dikontrol output voltasenya menggunakan rheostat. Ini adalah seperti variabel resistor ya. Dia bisa mengubah nilai resistansinya untuk menjamin nilai tegangan yang dihasilkan tuh sesuai begitu. Nah, rheostat ini dikoneksikan secara paralel, jadi letaknya di sini. Begitu. Oke, berikutnya kalau kita bicara tipe kedua yaitu shunt wound generator. Nah, di sini dapat terlihat field windingnya, lilitannya itu yang magnetnya itu dia paralel dengan si armatur. Implikasinya apa? Jadi implikasinya field winding ini punya banyak high resistance wire gitu. High resistance wire fungsinya apa? Jadi biar si currentnya lebih banyak flow ke armaturnya. Maaf. Jadi agar kalau ini resistansinya tinggi ya di sini resistansinya tinggi gitu ya, R-nya tinggi, dia arus tidak akan lewat jalur ini begitu kan. Dia akan terfokus ke load-nya gitu. Karena kalau dia disusun paralel dan ini resistansinya rendah, maka akan banyak mengalir ke sini. Apalagi kalau resistansi field windings-nya lebih kecil daripada load-nya. Pasti arusnya semua tersalurkan ke field windings. Nantinya jadi overheating dan seterusnya gitu kan. Makanya resistor si field windings di kasus shunt wound ini dia memiliki resistansi yang tinggi. Oke, kelebihannya adalah constant load. Jadi dia bagus untuk kondisi di mana bebannya itu konstan karena dia juga bisa memberikan voltase yang konstan gitu. Tapi ketika loadnya terfluktuasi, maka voltage-nya juga terfluktuasi gitu. Jadi kurang bagus sebetulnya. Dia lebih bagus kalau shunt wound itu lebih bagus kalau dia konstan. Seperti misalnya mesin bubut begitu ya. Jadi dia tuh aplikasinya ketika dinyalain kan ya relatif aja gitu. DC generatornya hanya perlu mengenerate mesin yang tenaga untuk memutar spindle-nya gitu kan ya relatif segitu gitu kan. Tidak banyak resistansi awal. Beda dengan hal seperti air kompresor atau seperti conveyor itu lebih banyak menggunakan generator series wound karena dia memang butuh daya besar di awal gitu ya, traction gitu. Makanya tadi ada perbedaan. Nah, sama juga seperti series wound, shunt wound itu bisa dikontrol dengan termostat. Nah, bagaimana kalau mau dijoin keduanya gitu ya? Masing-masing punya kelebihan kekurangan dan ternyata bisa juga gitu. Di sini terlihat dia menggunakan dua field winding, yang satu dipasang seri terhadap armature, yang satu dipasang paralel. Nah, jadi makanya dia memiliki keuntungan ya. Jadi dia shunt field-nya dia lebih menjadi bagian yang kuatnya begitu ya. Dia ibaratnya karena by default dia menghasilkan tegangan yang konstan begitu. Tapi seriesnya juga meskipun dia sedikit lebih lemah ya field windingnya, dia untuk mengkompensasi kalau ada fluktuasi begitu ya. Atau misalnya output voltage-nya ada efek-efek lain yang mungkin mengurangi output voltage gitu. Makanya si series di situ kemudian mengkompensasi hal tersebut. Tapi defaultnya tetap lebih dominan shunt field-nya gitu. Tapi di sini contoh bagaimana keduanya bisa dikombinasikan untuk saling berkolaborasi ya, saling menutupi kelemahan masing-masing.